Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ramadhani, NIM 87755217. Saya berasal dari UPBJJ UT Padang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, Kamis 13 November 2025, saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD dengan Modul 3 Makanan, KP3 Pencernaan Makanan. Judul praktikum Struktur Sistem Pencernaan. Tujuannya adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahannya, gambar sistem pencernaan manusia dan alat tulis. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Mari kita jabarkan satu persatu untuk mengetahui fungsinya. Mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan, yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Di dalam mulut terdiri dari gigi dan lidah. Gigi digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Lidah berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ farik dengan lambung. Kerongkongan terdiri lapisan otot dan mukosa. Lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Mukosa, sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Lambung terdiri dari fundus dan pilorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Pilorus berfungsi untuk mengatur aliran cime dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Dalam usus halus terdiri dari duodenum dan jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Jejunum berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Usus besar terdiri dari kolon dan rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran dari tubuh. Dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan.